Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua diberi kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Rifki. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dari kelompok 2 ada 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Abdul Qadir Rifki dengan NIM terakhir 166. Kemudian ada Ikfirli Yailahana dengan NIM terakhir 174. Yang ketiga yaitu Juraninda Iza Kamila dengan NIM terakhir 211. Dan yang terakhir Sri Indah Purwati dengan NIM akhir 021. Di sini kelompok 2 akan presentasikan tentang 4 subbat, yaitu yang pertama yaitu peluang dan tantangan ekspor produk UMKM. Yang kedua, prosedur perizinan ekspor UMKM. Yang ketiga yaitu peluang dan tantangan impor produk UMKM. Dan yang terakhir yaitu prosedur perizinan impor produk UMKM. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu peluang dan tantangan ekspor produk UMKM yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Langsung saja, yaitu pengertian ekspor. Ekspor adalah sektor perekonomian yang mana sektor ini memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kegiatan ekspor merupakan sebuah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri dengan tujuan ke luar negeri yang mana telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya ke peranan sektor ekspor. Di sini peranan sektor ekspor ini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu menciptakan permintaan yang efektif. Yang mana di sini akibatnya barang-barang di pasar dalam negeri akan mencari inovasi yang ditujukan untuk menaikkan produktivitas. Dan yang kedua, memperluas pasar di seberang lautan untuk barang-barang tertentu. Nah, di sini maksudnya seperti yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi klasik, yakni suatu industri ini dapat tumbuh dengan cepat jika industri tersebut dapat menjual hasilnya di seberang lautan daripada hanya dalam pasar negeri yang sempit. Yang ketiga, yaitu kegiatan ekspor ini akan mempermudah pembangunan. Karena industri tertentu tumbuh tanpa membutuhkan investasi dalam kapital sosial sebanyak yang dibutuhkan. Seandainya barang-barang tersebut akan dijual di dalam negeri. Seperti halnya karena sempitnya pasar dalam negeri akibat tingkat pendapatan real yang rendah ataupun hubungan transportasi yang memadai. Selanjutnya kita menuju ke peluang dan tantangan ekspor produk UMKM. Kita masuk ke peluang ekspor produk UMKM. Di sini ada beberapa macam, yaitu peluang ekspor produk UMKM ada 6 macam. Yang pertama yaitu potensi permintaan pasar yang cukup besar. Di sini kita kasih contoh yaitu ekspor kulit dan produk kulit ke pasar Amerika Serikat, karena dalam masyarakat Amerika Serikat ini mengedepankan tren hidup dan mode. Lebih daripada itu, produk kulit Indonesia ini juga sudah cukup dikenal wilayah negara Amerika Serikat tersebut. Maka produksi produk kulit ini akan mudah untuk melakukan pemasaran produknya dengan desain yang baru. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan Food Expo. Nah, Food Expo ini merupakan pameran makanan yang juga minuman terbesar yang ada di Asia, yang dihadiri oleh ribuan perusahaan atau eksibitor dari 82 negara. Nah, dengan mengikuti Food Expo ini akan mampu memperkenalkan produk dan juga akan meningkatkan ekspor penjualan produk UMKM. Selanjutnya yang ketiga yaitu banyaknya WNI yang menetap di beberapa negara di luar negeri. Nah, hal ini akan menguntungkan bagi pelaku UMKM yang ada di Indonesia, karena WNI ini juga yang menetap di beberapa negara
negara luar negeri akan bisa mempromosikan produk-produk yang terbaru dan juga unik dari pelaku UMKM dalam negeri. Selanjutnya yaitu terbukanya akses pasar karena terintegrasi dalam perdagangan bebas ASEAN. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara ini diharapkan bisa mendorong negara yang ada di ASEAN untuk mencapai kestabilitasan dan juga kemajuan ekonomi yang kuat dalam menghadapi persaingan global. Yang kelima yaitu mudahnya mencari distributor dan kedekatan dengan pasar. Nah, di sini kita kasih contoh dengan negara tetangga, yakni Malaysia, yang mana jarak antara Malaysia dan Indonesia itu dekat dan juga relatif mudah untuk mencari distributor yang menjadi keuntungan dan juga sekaligus peluang bagi pelaku UMKM Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, banyaknya sumber daya manusia yang mana akan percepat pembuatan produk karena potensi permintaan pasar yang cukup besar. Selanjutnya kita menuju ke tantangan dan hambatan ekspor produk UMKM. Di sini ada 7 macam. Yang pertama yaitu banyaknya peraturan yang dibuat oleh berbagai negara tujuan, yang mana ini akan menyulitkan pelaku UMKM sendiri. Ini terkait dengan standar produk yang boleh masuk, yaitu harus mematuhi segala macam ketentuan, mulai dari kualitas hingga standar keamanan lingkungan. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu perilaku konsumen di luar negeri suka bergoda ganti model. Oleh karena itu untuk pelaku UMKM yang ada di Indonesia ini memiliki tuntutan agar selalu menciptakan sebuah desain produk yang selalu baru agar akan meningkatkan promosinya di luar negeri, produknya di luar negeri. Selanjutnya ke yang ketiga yaitu penggunaan bahasa sesuai dengan negara yang dituju. Tantangan selanjutnya yaitu menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan beberapa negara tujuan, yang mana ini harus membuat keterangan mengenai segala informasi produk yang dijelaskan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa negara yang dituju, supaya akan mempermudah untuk membacanya. Kemudian selanjutnya yaitu banyaknya kompetitor yang produksi produk yang sejenis. Nah, tantangan ini mungkin sulit untuk diantisipasi, tetapi bukan tidak mungkin pelaku UMKM Indonesia bisa menyaingi, bahkan bisa melebihi kompetitor dari negara lain. Nah, maka dari itu pelaku UMKM Indonesia ini diharuskan untuk semakin mendekatkan daya saingnya dengan cara menciptakan produk yang lebih kreatif dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya yang kelima yaitu jarak tempuh yang cukup jauh. Karena sampai saat ini ekspor masih melalui negara ketiga yang mana ini mengakibatkan pelaku UMKM akan menambah biaya lagi untuk pengiriman dan juga mempengaruhi harga jual menjadi lebih mahal. Selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku. Nah, di sini seperti contoh bahan bakunya itu adalah ikan segar, yang mana ini dapat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Karena itu industri ini harus menjaga persediaan bahan baku ikan segar untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk dan juga agar proses produksi tetap terus berjalan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah memenuhi selera konsumen dari luar negeri. Karena setiap konsumen di sini itu memiliki keinginan yang berbeda-beda dan ada juga yang selalu memperhatikan dari segi tampilan yang mencari sesuatu yang baru, rapi dan juga unik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kita lanjutkan ke pemateri yang kedua yaitu dari Mbak Juraninda Iza Kamila. Kepada Mbak Ninda kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang dan tantangan impor produk UMKM.
Yang pertama, pengertian impor. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar ke dalam negeri. Menurut penelitian Farina dan Husaini menyatakan bahwa impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Kecenderungan kegiatan impor yang besar tidak sepenuhnya buruk bagi sebuah negara, karena impor juga akan merangsang kegiatan investasi apabila barang yang diimpor merupakan barang modal, barang mentah, barang setengah jadi untuk kebutuhan perindustrian. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat impor. Secara umum, tujuan dilakukannya ekspor impor adalah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menambah devisa negara dalam pencapaian kehidupan yang sejahtera. Namun, jika kedua istilah ini dipilah, maka keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Adapun tujuan impor sendiri adalah yang pertama, kebutuhan masyarakat negara importir terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan material atau barang produksi dapat diperoleh dari negara lain. Yang ketiga, barang atau material yang diperoleh dari negara lain lebih terjangkau. Untuk manfaat dari kegiatan impor ini adalah yang pertama, oleh bahan baku. Bahan baku dianggap sangat penting dalam suatu kegiatan produksi suatu barang. Ketersediaan bahan baku harus terkontrol agar kegiatan produksi berjalan lancar. Yang kedua, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda, sedangkan pemenuhan kebutuhan tidak serta-merta cukup dengan pasokan yang ada di dalam negeri dapat tersedia untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memperoleh teknologi modern. Teknologi modern berperan penting terhadap kemudahan produksi material atau barang tertentu. Namun pada negara berkembang, ketersediaan teknologi modern sangat minim. Untuk mengatasi hal tersebut, maka suatu negara melakukan kegiatan impor teknologi dari luar negeri untuk mendukung kegiatan produksi yang lebih efisien. Yang keempat, menambah pemasukan atau pendapatan negara. Pemasukan atau pendapatan negara dapat bertambah dipengaruhi oleh faktor nilai jual barang yang lebih mahal dibandingkan nilai yang dibeli dari kegiatan ekspor. Selanjutnya ada peluang impor produk UMKM. Yang pertama, dari sisi perdagangan barang dan jasa. Peluang usaha yang dapat dilakukan pelaku UMKM dari kegiatan impor mulai dari kegiatan perdagangan seperti menjual produk dari negara lain tidak dapat diproduksi dalam negeri hingga menjadi perantara jasa impor. Yang kedua, sisi produksi. Para pelaku usaha dapat memperoleh bahan baku dan peralatan dari negara lain dan harga lebih rendah tetapi berkualitas baik. Yang ketiga, akses informasi. Banyak jalur informasi komunikasi mengenai UMKM baik di sektor mikro, kecil, dan menengah yang saling bertukar informasi dalam meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta untuk meningkatkan dan menaikkan pendapatan pada setiap sektor yang ada. Yang keempat, ada akses teknologi. Peningkatan jaringan komunikasi yang lebih cepat disertai dengan pembenahan infrastruktur, baik darat, laut, dan udara. Yang kelima, akses modal. Adanya sosialisasi dari pemerintah dalam bidang perbankan, khususnya mengenai kredit untuk UMKM. Selanjutnya ada tantangan impor produk UMKM. Yang pertama, transformasi digital. Tuntunan zaman mengharuskan kita untuk menggunakan teknologi, karena dengan teknologi kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang paling utama adalah dari efisiensi waktu, tenaga, dan juga biaya. Maka dari itu, teknologi merupakan suatu hal yang penting yang dapat memperlancar segala urusan, salah satunya kegiatan impor ini. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah menerapkan suatu kebijakan, salah satunya mengeluarkan belet yang mengenai tarif pajak penghasilan pasal 22 menjadi 7,5%. Sebelumnya tarif PPh 22 yang berlaku adalah 2,5%. Nantinya akan menjadi penghambat dalam proses impor. Alasan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut supaya mengurangi impor bahan baku, bahan penerangan, dan permesinan. Yang ketiga, proses yang memakan waktu. Proses impor biasanya melalui persyaratan yang cukup rumit. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan lebih lama. Yang keempat, perbedaan peraturan negara. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing, salah satunya terkait kegiatan impor. Perbedaan aturan ini terkadang menimbulkan kendala yang menghambat proses impor. Yang kelima, pembatasan jumlah. Barang yang diimpor memiliki batasan dalam periode tertentu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kepada Mbak Ninda, terima kasih disampaikan. Selanjutnya kita menuju ke pemateri yang ketiga, yaitu Mbak Indah. Kepada Mbak Indah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur perizinan ekspor UMKM.
Sebelum menjelaskan bagaimana prosedurnya, di sini terdapat syarat-syarat menjadi pelaku eksportir. Yang pertama, pelaku UMKM harus merupakan badan hukum atau harus berbentuk badan hukum seperti CV, firma, PT, persero, perum, perjan, ataupun koperasi. Yang kedua, pelaku UMKM harus memiliki NPWP. Dan yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP dari Dinas Perdagangan, atau surat izin industri dari Dinas Perindustrian, atau juga izin usaha penanaman modal dalam negeri atau PMDN, atau penanaman modal asing PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sedangkan untuk eksportir ini sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada eksportir produsen dan eksportir bukan produsen. Yang pertama, untuk eksportir produsen, persyaratan dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh legalitas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yakni dengan mengisi formulir isian yang telah disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota, atau provinsi, atau juga melalui instansi teknis yang terkait. Selanjutnya, memiliki izin usaha industri. Selanjutnya, memiliki NPWP, dan kemudian memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak, instansi atau pejabat yang ditunjuk yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, dan tidak terlibat masalah kepabeanan. Untuk yang kedua, eksportir bukan produsen. Persyaratan dan langkah-langkah atau prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperoleh legalitas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yakni dengan mengisi formulir isian yang telah disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota, atau provinsi, atau juga melalui instansi teknis yang terkait. Selanjutnya, memiliki surat izin usaha perdagangan, kemudian memiliki NPWP, dan kemudian memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak, instansi, atau pejabat yang ditunjuk yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, dan tidak terlibat masalah kepabeanan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, kepada Mbak Sri Indah Purwati, terima kasih disampaikan. Selanjutnya kita menuju ke pemateri yang terakhir atau yang keempat, yaitu Mbak Firly Yailahana. Kepada Mbak Firly, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Di sini saya sebagai pemateri yang keempat. Di sini mengenai tentang prosedur perizinan impor produk UMKM. Nah, jadi sejak mulai diberlakukannya sistem OSS atau Online Single Submission, semua proses perizinan dan lisensi akan berada di bawah OSS, termasuk dengan pengurusan izin API dan NIK sebagai izin impor, yaitu dengan membuat nomor induk berusaha atau NIB. Jadi saat ini pengusaha yang bergerak di bidang impor dan ekspor tidak perlu lagi mengurus API dan NIK karena sudah digantikan dengan NIB. Nah, untuk syarat membuat NIB di OSS adalah yang pertama adalah siapkan nomor induk kependudukan. Yang kedua adalah untuk usaha yang berbentuk PT dan badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, firma, CV, dan persekutuan perdata, pastikan menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kemenkumham melalui AHU online terlebih dahulu. Terus kemudian yang ketiga, jika usaha berbentuk perum, perumda, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, siapkan dasar hukum pembentukan badan usaha tersebut. Kemudian untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama, setelah mempersiapkan persyaratan tersebut yang di atas tadi, pembuatan NIB di OSS pun bisa dibuat mengikuti langkah-langkah berikut. Yaitu yang pertama adalah kunjungi situs ossgo.id atau portal, kemudian B, pilih daftar atau
masuk pada menu yang terletak di atas. C. Klik daftar yang terdapat di bawah kiri kolom username dan password. D. Lalu isi data diri sesuai dengan kolom yang diminta. E. Setelah mendaftar dengan mengisi data diri, lalu aktivasi akun OSS di email kamu. F. Kemudian masuk lagi ke situs app.oss.go.id #app untuk login menggunakan username dan password yang diberikan di email ketika aktivasi akun. G. Setelah berhasil login, klik perizinan mikro pada menu di sebelah kiri dan klik pengajuan baru. Lengkapi data yang diminta seperti nama usaha, sektor kegiatan, sarana, dan lainnya. I. Jika sudah, selanjutnya klik simpan data. J. Kemudian untuk unduh dan simpan NIB, klik data usaha, lalu klik tombol proses NIB dan ikuti langkahnya, dan terakhir klik tombol NIB. Dengan sistem baru ini, semua badan usaha perlu mendaftar melalui OSS. Setelah proses registrasi di OSS selesai, setiap bisnis akan mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha. NIB akan terus berlaku selama perusahaan terus beroperasi. NIB menjadikan semua proses jauh lebih mudah karena NIB menjadi pengganti sertifikat registrasi perusahaan. Nomor identifikasi importir untuk izin impor dan nomor untuk nomor induk kepabeanan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Kepada Mbak Firly, terima kasih disampaikan. Baik, alhamdulillah teman-teman, semua pemateri telah mempresentasikan materinya masing-masing dengan baik. Untuk itu, saya selaku moderator di sini mewakili semua anggota dari kelompok 2 jika ada tutur kata yang salah dan juga kurang mengenakan di hati teman-teman semua, kami